Swastiastu, sampai selamat di Malapai, salam sujud ke Menempang, Om Hari Genam Asrama Sidam. Perkenalkan, saya Arianto SPDAH dari SMA Negeri 1 Tegalulu, mahasiswa PPG Dirjak tahun jabatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2011181283. Pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa semangat sekali ya. Sebelum kita mengawali proses pembelajaran kita, mari kita awali dengan pengajian umat ya. Om Swastiastu, Sabe selamat di Malapai, salam sujud karya mereka. Om Hari Genam Asrama Sidam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji puja syukur atas limpahan kasih karunia hidayah yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan ini kita bertemu kembali ya. Di kesempatan ini meskipun kita di tengah masalah ya, virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Jadi kita di daerah SMA Negeri 1 Patingan Hulu ini kita masih zona hijau, jadi kita bersyukur, sangat bersyukur kita. Kita boleh melaksanakan proses pembelajaran secara luring dan tatap muka. Saya kira luar biasanya anugerah Tuhan. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan sebagai umat yang beragama, tentu kita mengawali kegiatan kita dengan apa? Doa. Jadi kita awali dengan berdoa. Baik, saya mohon salah satu yang ikhlas untuk memimpin kita dalam kegiatan doa. Siapa? Angkat tangan, Pak. Ya. Saya, Pak. Oke. Silakan. Baiklah untuk teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan belajar kita, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Saraswati Namo Stubiam, Warade Kamarupini, Sidir Astu Karaksami, Sidir Balantum Sadam. Sahih. Baik, terima kasih ya, luar biasa sekali. Nah, inilah siswa yang luar biasa. Saya senang kalau dengar doanya seperti itu ya. Jadi meskipun kita umat Hindu keharingan ya, jadi kita juga bisa mengucapkan mantra-mantra di Hindu. Jadi itulah kita sebagai umat Hindu ya harus memahami ajaran Hindu secara umum. Karena materi kita pada kesempatan ini juga nanti erat kaitannya dengan Hindu secara umum. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita cek dulu kehadiran Anda ya. Iya, Pak. Baik, Anjeli Pertiwi, Jody Setiawan, Hadir, Pak. Emilia, Hadir, Pak. Jeffrey, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nurhayati Cibi, Hadir, Pak. Nafa Puspitasari, Hadir, Pak. Natalia, Hadir, Pak. Sesi, Hadir, Pak. Sylvia Ratika, Hadir, Pak. Siska Kartika Putri, Tri Kemudian dari kita belajar pada kesempatan ini. Jadi pada saat ini kita belajar tentu ada tujuan ya. Kita diperhatikan ke depan. Ini tujuan kita ya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah pertama, kita menerima hakikat wariga dalam kehidupan. Jadi materi kita adalah wariga ya. Jadi kita menerima hakikat wariga dalam kehidupan. Kemudian meyakini pengaruh planet dalam kehidupan. Mengembangkan perilaku disiplin sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam wariga. Kemudian menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan bersama dengan orang lain. Kemudian mengelompokkan macam-macam wariga untuk upacara agama. Selanjutnya membandingkan dampak negatif dan dampak positif wariga dalam kehidupan dan yang mendemonstrasikan gelaran dengan jari tangan. Jadi inilah sekilas tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Kemudian sebelum kita lebih jauh ya membahas tentang materi kita, tentu di sini kita juga harus tahu manfaat ya dari mempelajari wariga. Ya. Jadi di sini kita harus tahu apa sih manfaat kita mempelajari wariga. Nah ini beberapa manfaat bisa diperhatikan, jelas ya, masih bisa dibaca. Iya, Pak. Oke, jadi pertama ya, kita mempelajari wariga itu kita meningkatkan ya serada atau keyakinan kita umat Hindu terhadap pelaksanaan yatnya. Jadi dalam kehidupan kita, sehari kita umat Hindu ini melaksanakan yang namanya yatnya. Jadi dalam pelaksanaan yatnya itu umat Hindu biasanya memperhatikan
dan buruk dalam pelaksanaan giatnya. Nah, inilah manfaat dari wariga. Kemudian dengan kita mempelajari wariga, ya, jadi dengan kita mempelajari wariga muncul rasa keselarasan dengan alam. Jadi karena kita tahu dari bahwa wariga ini adalah bagaimana kita menentukan kapan melaksanakan sebuah ritual atau upacara, ya, kapan menentukan perjalanan, kapan bercocok tanam dan lain sebagainya, tentu kita akan menimbulkan rasa selaras atau serasi seimbang dengan alam lingkungan kita. Kemudian dengan kita paham bahwa di kehidupan kita tahu kapan hari baik dan hari buruk, tentu apa? Kita dalam mengatur kehidupan kita, ya, mengatur kegiatan kita memperhatikan apa? Wariga, ya. Aktivitas kita tentukan secara berhati-hati. Secara berhati-hati, artinya penuh dengan ketelitian. Karena kita umat hidup tadi apa? Kita punya dasar perhitungan hari yang baik dan buruk, yang dikenal dengan apa? Wariga. Oke, luar biasa sekali Anda, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah semua kegiatan yang akan kita lakukan dapat tersusun terencana dengan baik. Artinya semua yang kita lakukan tadi harus disusun dan terencana dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu kapan hari baik untuk melakukan sesuatu. Kemudian, nah ini yang terakhir, ya. Ini nanti setelah Anda selesai masa brahmacari ini masuk ke grahasta asrama dalam agama Hindu, artinya membangun rumah tangga. Jadi melihat cocok atau tidaknya perjodohan oleh karena pembawaan dari pengaruh kelahiran yang membawa sifat tertentu kepada seseorang. Jadi setiap orang itu, ya, saya, ya, Anda punya watak kelahiran masing-masing yang dikenal dengan apa? Triguna. Tiga sifat yang dibawa sejak lahir. Jadi tiga sifat yang kita bawa sejak lahir ini nanti si A misalnya lahir tanggal sekian, bulan sekian, dijodohkan dengan si B, tanggal lahirnya sekian, bulan sekian. Jadi dilihat kapan waktu yang tepat, waktu yang cocok supaya hidupnya menjadi makmur, hidupnya menjadi sejahtera. Nah, itu pengaruh atau manfaat mempelajari wariga dalam kehidupan. Oke, ini kalender Bali, ya, kalender Bali untuk menentukan apa? Hari baik, ya. Jadi kalender ada nggak kalender Bali Anda di rumah? Oke, nggak ada, ya. Jadi nanti tahun 2021 beli, ya. Oke. Jadi biar tahu kapan hari baik dan buruk. Nah, jadi secara gampang saya ingin bertanya, ada nggak yang tahu dari Anda apa itu wariga? Ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Wariga adalah pengetahuan yang mengadakan sistem kalender tradisional Bali, terutama dalam menentukan hari baik dan hari buruk dalam rangka memulai suatu pekerjaan. Ya, luar biasa, ya. Ada lagi yang lain? Ada? Oke. Baik, bisa diperhatikan, ya. Jadi wariga ini adalah kalau dilihat dari lontar wariga gemat, ya. Jadi wariga berasal dari kata wa artinya terang, ri artinya puncak, dan ga artinya wadah. Nah, jadi secara harfiah menurut teks wariga gemat, wariga berarti wadah untuk mencapai puncak yang terang. Kemudian di dalam kamus bahasa Bali kenal dengan kata wara yang berarti hari, dan wariga berarti ajaran tentang dewasa atau dewasa yang baik atau yang buruk harinya untuk melakukan sesuatu. Jadi wariga dalam pengertian bahasa Bali adalah ajaran mengenai sistem kalender tapi tradisional Bali, terutama dalam menentukan dewasa atau dewasa baik buruk hari terkait dengan kepentingan masyarakat. Jadi wariga ini terkait dengan kehidupan kita masyarakat, bukan hanya untuk orang Bali, tetapi bagi seluruh umat Hindu. Jadi kalau di kalender Bali itu tersusun, ya, tersusun dengan baik kapan kita melaksanakan upacara, kapan kita melaksanakan panen dan lain sebagainya. Namun di dalam konsep kita umat Hindu keharian di Kalimantan Tengah, untuk menentukan hari baik dan buruk biasanya kita menggunakan apa? Penanggal bulan langit, ya. Tahu nggak? Biasanya kalau orang tua kita, ya, musim manunggal itu kan melihat, ya, bulan langit. Oh, ini tanggal 1, oh ini tanggal 2 bulan langit, katanya. Tidak sama dengan kalender Masehi, ya. Nanti itu sedikit berbeda. Ini secara jelas pengertian
Wariga ya, jadi wariga dan dewasa menurut ilmu astronomi ala Bali. Jadi wariga dan dewasa adalah dua istilah yang paling umum diperhatikan oleh umat Hindu khususnya di Bali bila ingin mencapai kesempurnaan dan keberhasilan. Jadi di Bali itu untuk mencapai keberhasilan dan kesempurnaan dalam kegiatan yang dihubungkan dengan ilmu astronomi atau disebut sastra sebagai salah satu Wedanga. Jadi wariga ini bagian dari Wedanga atau bagian dari Weda itu sendiri. Sambil bisa Anda baca ya di bukunya, silakan sambil dibaca. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pengertian wariga? Ada? Jelas? Jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas ya, kita akan mencari informasi yang erat kaitannya dengan bagaimana kita memahami batu wariga lebih baik ya. Jadi lebih baik lagi pemahamannya. Karena saya yakin, saya percaya proses pembelajaran itu akan Anda menemukan lebih baik daripada Anda mendengarkan saya berbicara. Jadi nanti kita bisa browsing di internet, kita bisa buka buku ya. Jadi nanti kita bentuk dulu kelompoknya. Nah, jadi kelompoknya kita bentuk dengan permainan ya. Oke. Jadi permainannya seperti ini, sederhana saja. Jadi permainan nyamuk ya. Nah, jadi permainan tang ting tong teng tong. Jadi yang kena tang masuk tang ya. Yang kena tong masuk kelompok tong. Gitu ya. Oke. Ingat ya, ting tong teng tong. Ya. Oke. Ini satu kelompok, silakan. Jadi kok yang sudah disebutkan namanya tadi, silakan bergabung berbaur. Ini, silakan berbaur. Bentuk kelompoknya. Berbaur saja berbaur. Jadi 5 kelompok. Ya, bertiga. Oke. Ya, susun meja kursinya, susun. Oke, susun meja kursinya. Bentuk kelompoknya sesuai dengan permainan tadi ya. Oke, ya, cek. Kemudian yang belakang juga sama. Ini bentuk kelompok juga. Ini satu kelompok. Oke, ya ini satu kelompok. Baik, silakan setiap kelompoknya dengan ini ya. Jadi nanti kita akan menggambar kelompoknya. Oke. Nanti akan kita perhatikan ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Bagus ya, nanti dijelaskan apa itu buku, apa itu keluaran di depan dipresentasikan. Kelompok yang lain juga ya, sama ya, melakukan hal yang sama ya. Jika memang ada hal-hal yang memang kurang dipahami ya kan, nanti kita diskusikan bersama. Jadi sangat luar biasa sekali, saya lihat antusias Anda mempelajari wariga. Oke.
Perhatian semuanya. Apakah di kelompok Anda tadi sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan dari para ya, yaitu materi tentang pengertian wariga, kemudian 5 aspek penting dalam menentukan wariga, kemudian kelompok 2, kelompok beriwara tadi materi tentang buku, hakikat wariga dan dalam kehidupan, kemudian kelompok 3 tadi triwara materi tentang wewaran, pengaruh planet terhadap hari ya, kemudian kelompok 4 satu wara materi tentang menghitung wewaran dan rumus, kemudian kelompok 5 pancawara mendemonstrasikan dengan jari tangan. Baik, kalau sudah ya, Anda tulis di kertas karton ya, kemudian ditempelkan di dinding. Kalau sudah tadi? Sudah ya. Kemudian kita mengumpulkan dan mengolah data itu waktunya tidak terlalu lama ya, jadi tadi cukup 15 menit. Kemudian nanti kita lakukan kesepakatan ya. Jadi kesepakatan dalam presentasi nanti siapa yang mempresentasikan ya, yang menjelaskan ya dari hasil diskusinya. Jadi ada aturan mainnya. Jadi untuk berapa penanya nanti kita? Satu presentasi? 2, 3 cukup? Terlalu sedikit ya. Jadi kita ya 2 sampai 3 ya. Jadi kita 2 sampai 3. Oke. Baik, kalau sudah nanti ya, kalau sudah dipresentasikan, hasilnya Anda apa? Anda tarik kesimpulan. Oke, kalau sudah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan dipresentasikan hasil paparannya. Maju ke depan. Bawa kursi atau mejanya. Silakan. Direkod. Bawa kursi atau mejanya. Ya. Silakan ditempelkan batangnya. Dijelaskan. Ini Anda dari dulu ya. Iya, Pak. Yang lain bisa perhatikan ya penjelasan semuanya sambil menunggu giliran Anda. Ya, Pak. Oke. Oh, ini namanya belum ditulis dulu. Nama Anda ya. Biar ini kan. Oke, lupa ya. Tadi katanya sudah. Kita belajarnya yang penting kita bisa mendapatkan sedikit ilmu pengetahuan ya. Oke. Jadi yang presentasi siapa? Oke, silakan. Kalau mejanya kurang diambil lagi, silakan. Jadi angkat ke meja untuk temannya, dibantu. Ini juga. Disampaikan, silakan kelompok 1 dulu. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan salam Hananjali Umat. Om Swastiastu. Tabeh selamat dimulai, salam sujud kalian. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi. Pertama-tama dimulai dari bagian pengertian wariga. Pada umumnya bagi umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, istilah wariga tidak asing lagi kedengarannya. Rontal-rontal yang menguraikan tentang baik buruknya hari sering disebut dengan wariga. Dalam ajaran wariga termuat pemilihan waktu atau hari yang baik sebagai pedoman untuk memulai suatu pekerjaan.
menyempurnakan niatnya. Jadi wariga adalah ilmu tentang perhitungan baik buruknya hari. Hari-hari itu merupakan simbolis dari benda-benda alam seperti matahari, bulan-bulan, benda-benda angkasa lainnya. Benda-benda alam mempunyai pengaruh dalam kehidupan ini. Melalui ajaran wariga, umat Hindu dituntun mempergunakan waktu sebaik-baiknya sebab hal ini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia maupun yang lainnya, kecuali Sang Hyang Widi atau Rani Hatala. Hampir semuanya terpengaruh akan waktu. Waktu mempunyai pengaruh besar terhadap alam dan isinya. Diadakannya pembagian waktu adalah untuk membina dan menuntun masyarakat supaya hidup seimbang dan harmonis, serta rukun demi dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Baik, untuk bagian yang kedua, yaitu 5 aspek penting dalam menentukan wariga. Data yang lain diperhatikan ya. Yang pertama, ada wewaran. Wewaran adalah bentuk jamak dari kata wara yang berarti hari. Wewaran atau Sansekerta dari akar kata wara atau diduplikasikan wipura dan mendapat akhiran an atau waraan sehingga menjadi wewaran yang berarti istimewa, terpilih, terbaik, tercantik, masyhur, utama, hari. Jadi wewaran adalah hari yang baik atau hari yang utama untuk melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan. Yang kedua ada wuku. Wuku memegang peranan penting dalam menentukan kedewasaan. Wuku atau buku atau bahasa Bali berarti ruas. Perhitungan setiap buku, satu buku, lamanya 7 hari, terhitung dari Redit, Coma, Anggara, Buddha, Warsati, Sukra, dan Saniscara. Sebulan dalam tahun buku lamanya adalah 35 hari. Didapat dari mengalikan 7 hari dengan 5 buku. Satu peredaran waktu atau 30 buku lamanya 6 bulan dalam tahun buku. Satu tahun buku terdiri dari 2 kali peredaran waktu, yakni 7 hari kali 30 buku dikali 2 sama dengan 420 hari. Untuk yang ketiga yaitu penanggal dan panglong. Penanggal dan panglong perhitungannya berdasarkan peredaran bulan satelit dari bumi. Penanggal atau tanggal disebut pula Sukla Paksa, yaitu perhitungan hari-harinya dimulai sesudah bulan mati atau tilem sampai dengan purnama atau bulan sempurna. Lama penanggal 1 sampai dengan 15 lamanya 15 hari. Penanggal ke-14 atau sehari sebelum purnama disebut Purwani, artinya bulan mulai akan sempurna nampak dari bumi. Sedangkan penanggal ke-15 disebut Purnama, artinya bulan sempurna nampak dari bumi. Pada hari purnama merupakan hari beryoganya Sang Hyang Cakra atau bulan. Panglong disebut pula Krishna Paksa, yaitu perhitungan hari dimulai sesudah purnama yang lamanya juga 15 hari dari Panglong 1 sampai dengan Panglong 15. Panglong ke-14 sehari sebelum tilem disebut Purwani tilem, artinya bulan mulai tidak akan nampak dari bumi. Sedangkan Panglong 15 disebut tilem, artinya bulan sama sekali tidak nampak dari bumi pada hari tilem beryoganya Sang Hyang Surya. Untuk yang keempat, berdasarkan sasi. Sasi disebut masa, artinya bulan. Masa atau bulan dapat diartikan waktu sehubungan umurnya tahun. Yang keempat, berdasarkan sasi. Sasi disebut masa, artinya bulan. Masa atau bulan dapat diartikan waktu sehubungan umurnya tahun. Dalam 1 tahun terdiri atas 12 masa atau 12 bulan. Jenis sasi antara lain, sasi buku adalah sasi yang mengikuti jalannya buku, yaitu 2 dikali 210 hari lamanya 420 hari. Tiap bulan umurnya 35 hari. Sasi Chandra adalah sasi yang mengikuti peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 354 per 355 hari.
Setiap bulan umurnya 29 per 30 hari. Tepatnya 29 hari, 24 jam, 44 menit, 9 detik. Sasi Surya adalah sasi yang mengikuti peredaran bumi mengelilingi matahari, lamanya 355 per 366 hari. Tepatnya dalam setahun 365 hari, 5 jam, 43 menit, 46 detik. Tiap bulan umurnya berkisar 30 per 31 hari dan sasi Kawolu berumur 28 per 29 hari. Sasi Pranatamasa adalah sasi yang mengikuti peredaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya 365 per 366 hari. Tepatnya 365 hari, 5 jam, 48 menit, 45 detik. Tiap bulan mempunyai umur tersendiri. Sedangkan sasi Kawolu umurnya 26 per 27 hari. Untuk yang kelima, Daud. Pendewasaan menurut Daud merupakan ketetapan dalam menentukan waktu yang baik dalam sehari guna penyelenggaraan suatu upacara tertentu. Pentingnya dari dewasa Daud akan sangat diperlukan apabila upacara-upacara yang akan dilakukan sulit mendapatkan hari baik atau dewasa ayu. Mana? Sudah presentasinya? Baiklah, itulah tadi hasil dari diskusi kami. Untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan di sini, marilah kita diskusikan bersama-sama. Dan untuk kelompok lainnya, dipersilakan untuk bertanya. Saya, Ya, perkenalkan nama saya Nurhayati Ciwi dari kelompok 1 ini bertanya. Apakah yang dimaksud dengan wewaran? ya untuk ke kelompok 1, pertanyaannya sangat bagus. Di sini saya sudah mendapatkan jawabannya. Menurut kelompok kami, wewaran adalah bentuk jamak dari kata wara yang berarti hari. Wewaran atau bahasa singkatannya dari akar kata wara diduplikasikan atau dipura dan mendapat akhiran an, sehingga menjadi wewaran yang berarti istimewa, terpilih, terbaik, tercantik, masyhur, utama, hari. Sekian, begitulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah bisa diterima? Bisa. Kelompok lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Dipersilakan. Saya, Ya. perkenalkan nama saya Rintan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya. Jelaskan dampak dari wariga. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok 5. Menurut kelompok kami, ada beberapa dampak dari pemahaman pendewasaan atau wariga yang membentuk sikap keagamaan, antara lain dampak moral, yaitu salah satu kecenderungan mengembangkan perasaan bersalah ketika manusia berperilaku menyimpang dari hal-hal yang tertuang dalam kedewasaan. Dampak kognitif, yaitu meningkatnya pemahaman dan keyakinan manusia bahwa segala keberhasilan yang diraih oleh manusia tidak saja berasal dari dalam dirinya atau usaha, tetapi ada suatu kekuatan yang berasal dari luar dirinya yang bersumber dari Tuhan yang turut serta memberikan andil dalam keberhasilan tersebut. Yang ketiga, ada dampak afektif, yaitu pengalaman batin seseorang yang merupakan salah satu faktor yang ada dalam pengalaman setiap orang beragama. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa pelaksanaan upacara-upacara sesuai dengan kedewasaan sekedar seremonial saja. Namun sebagian yang dengan khusyuk berlandaskan keyakinan mencurahkan emosinya akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Yang keempat, ada dampak psikomotor, yaitu adanya kehati-hatian manusia dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima atau yang terakhir, ada dampak sosial, yaitu dengan adanya pemahaman kedewasaan, manusia selalu membangun hubungan sosial yang harmonis, bukan saja sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan dan alam lingkungannya. Sudah jelas? Dan untuk kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk kelompok lain, ada lagi yang masih kurang jelas dari kelompok 1 sebelum kita lanjutkan ke kelompok yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Baik. Kalau sudah jelas ya, sebelum ditutup untuk kelompok 1 ya, silakan dibacakan kembali hasil kesimpulannya. Jadi poin-poin intinya dari apa yang kita sampaikan tadi. Ya.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya akan simpulkan dulu beberapa hal tentang apa yang telah Anda sampaikan tadi, yaitu berkaitan dengan wanita dan dewasa ya. Jadi wanita seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa wanita dan dewasa adalah dua istilah yang paling umum diperhatikan oleh umat Hindu khususnya di Bali ya, maupun di luar Bali, di seluruh Nusantara untuk mencapai kesempurnaan dan keberhasilan dalam setiap kerja. Nah, jadi di dalam wanita ini ya, kita memahami bagaimana cara kita dalam kehidupan bermasyarakat, pembelajaran ya. Apa pembelajarannya? Apa? Kita dalam bertindak ya, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, kita harus setelah ini ada hal-hal yang ingin didiskusikan lagi, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan teman Anda atau dari apa yang saya paparkan? Kalau tidak ada, kita akan melakukan evaluasi ya. Jadi kita akan melakukan evaluasi. Anda akan menjawab beberapa pertanyaan di LKPD ini ya. LKPD ini nanti, silakan. Saya akan bagikan dulu. Satu meja berdua aja ya. Oke, ya. Buka lembar kerja 6 ya. Buka lembar kerja 6, itu ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Jadi bagi yang sudah nanti silakan dikumpulkan ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, dikerjakan dulu ya. Hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan di depan. Silakan kumpulkan. Ayo. Ya. Kumpulkan ya. Baik, terima kasih ya. Coba, ayo bisa dibahas ya. Silakan kumpulkan. Kembali ke tempat dulu kalian sudah. Oke. Dan baik, saya rasa ya untuk hari ini ya pembelajaran kita yang cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna bagi kehidupan kita baik hari ini maupun yang akan datang. Saya sangat senang ya, sangat bahagia, sangat bangga sekali dengan Anda, karena meskipun kita belajar di tengah COVID-19 atau coronavirus ya, Anda saya lihat cukup aktif belajar di rumah. Inilah harapan kita, siswa-siswi beragama Hindu itu tidak boleh kalah. Jadi tidak boleh kalah dengan siswa-siswi beragama lain. Jadi kita meskipun di hulu ya, harus kita pegang teguh ini. Jadi meskipun kita di hulu, kita dikatakan hulu ya, kita harus punya prinsip hulu tidak identik dengan ketinggalan. Jadi kita harus maju ya, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Jadi kita jangan mau kalah. Kemudian hari ini saya apresiasi sekali untuk yang presentasi di kelompok 1 tadi ya. Yang pertama tadi luar biasa. Aplaus dulu. Ya. Baik, ini yang harus kita contoh ya. Ini yang harus kita contoh. Ini yang harus kita tiru. Jadi percaya diri menampilkan, memaparkan materi yang akan disampaikan. Jadi untuk
yang lain. Jadi bukannya kurang ya, yang lain, tapi lebih ditingkatkan lagi. Untuk yang sudah bagus, jangan berbangga diri juga. Ya, oh saya sudah bagus, gitu. Jangan seperti itu juga. Tapi selalu belajar ya, isinya ya. Jadi selalu belajar. Jadi ujian itu jangan menjadikan kita sombong. Jadi ujian jangan menjadikan kita sombong, tapi tetaplah selalu rendah hati. Jadi untuk hari ini silakan persiapkan dulu alat tulisnya ya. Silakan persiapkan dulu alat tulisnya. Sudah? Oke. Baik, sebelum kita akhiri seperti biasa ya. Apa? Kita akhiri kita dengan apa? Kesempatan ini ya. Biar nanti Bapak yang pimpin doa ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak yang pimpin doa untuk kita semua dengan menggunakan bahasa Tenggiang ya. Jadi kita selain bisa berdoa secara umum juga bisa berdoa menggunakan bahasa Tenggiang ya. Jadi untuk kali ini supaya cepat karena mungkin waktunya juga sudah hampir mau pulang ya. Baik, mari kita sama-sama melipatkan tangan ya, memohon berkat, memohon petunjuk, memohon anugerah, memohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa kita mulai. Inan diri kutinan bayi kana tanah pulau kata tata banyu rabi asal untung bayi para anda parung bayi benteng sudah tumaratau digantung pada tinggi pahalingnya babangnya menjelek dolar di usia kalau punya buku tidak puluh menit dengan beras pati. Reputasi kebenaran kalau tunggang kalau langit kekermuk jalan tanah mengayu bilang langit di Bandung di Makalau perbulan lainnya paling tinggi pada hitam kata bunga pada bulan mata hitam sekali pada samping kota kurangnya kata langit. Dia tinggal tak kurangnya kata langit cetak kalau bulan rata kata tahun tahun berapa umur ketiga tuh. Kita kisah menjadi lulus proses belajar mengajar. Laku puasa bimbing untuk memperhayat ikan laut pembelajaran itu. Mengataui jadi penyang pengerasan batu pengirim pinu kecerdasan pengetahuan ike akan intelektual ike. Paling salah jasa belawang bulau ike melalui berlaku asing, berlaku cinta, berlaku awat, berlaku lindung, berlaku harga. Putih kekayaan ike beli rumah ike masing-masing, berlaku jaga ike awat ike. Barak kesing lewu merenung kehenulung pantai tambung. Menampilan ke barberes baring arah sampah seribu sebutan pipi. Tinggal satu ranjing tala jatah belum mulai baik lakukan ike dan kenyut ije berije. Ike yakin ike berserah tuang kuasa, ike yakin percaya ranjing tala laju mahaga menggadol ike hendiai. Ya panjang lewat terawih dan bahing anak-anak seribu silbar mengatakan dengan karena yang mati tanjung mabuk ujian punya payah. Kulit dalam tanah kulit tambah untuk menitang lepas. Boys lapas dengan selayu milik kabi sebelum tujuh bulan. Kurung berarti ada buli. Kurung berarti ada buli. Kurung berarti ada buli. Sapi. Baik. Demikian ya untuk hari ini. Kita minggu depan akan melaksanakan silakan pelajari materi yang sudah kita bahas dari awal semester kemarin sampai akhir ya. Saya rasa